kita kali ini kita akan melakukan role play refleksi kasus. Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Selanjutnya kita akan memperkenalkan peran kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Agnenia Dara sebagai mahasiswa 1. Perkenalkan, saya Celia Putri sebagai pembimbing. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadini sebagai mahasiswa 2. Perkenalkan, nama saya Yudi Belalia sebagai mahasiswa 3. Perkenalkan, saya Dewi Sultima sebagai mahasiswa 4. Perkenalkan, saya Diameka Utami sebagai mahasiswa 5. Perkenalkan, saya Madura Nadi Jana sebagai mahasiswa 6. Perkenalkan, nama saya Rizky Setia sebagai mahasiswa 7. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, baik. Kemarin kan kalian sudah melakukan presentasi. Jadi sekarang siapa yang mau berbagi dari pengalaman sama magang di sini? Siapa duluan yang mau cerita? Baik, Bu, saya dulu yang mau bercerita mengalami pengalaman yang sudah saya lakukan kemarin waktu perang ini. Jadi waktu kemarin saya jaga itu ada ibu hamil dengan KPD. Nah itu udah 10 jam KPD-nya itu dia baru datang ke rumah sakit. Nah kemudian ditemukanlah tanda-tanda infeksi dari ibu hamil tadi sehingga bayi itu mengalami distres. Ada tanda-tanda infeksi yang merujuk pada distres pada bayi tersebut. Nah, jadi kami berfokus untuk melakukan penanganan, yaitu tata laksana yang sudah kami lakukan kepada pasien tersebut. Jadi mungkin ada sedikit trauma atau kejadian yang canggung, kejadian yang karena kita baru pertama kali melakukan penanganan tersebut. Jadi waktu di rumah sakit itu mungkin karena kita belum ada pengalaman praklinik ya sebelumnya, langsung mendapat kasus yang berat. Ya itu tadi merupakan pengalaman dari saya, Bu. Ya baik, sekarang mari kita renungkan pengalaman dari Mbak Dara. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan dari pengalamannya Mbak Dara? Izin untuk menambahkan ya Bu. Saya pribadi awalnya saya merasa ini Bu panik karena kan ini pengalaman pertama kali saya mendapatkan pasien KPD dengan tanda infeksi ya Bu ya. Jadi rasanya itu seperti mendesak, seperti segera ingin memberikan penanganan gitu. Saya juga bingung tentang kapan memberikan antibiotik dan kapan harus memantau lebih lanjut, dan banyak pertimbangan yang harus saya ambil itu. Iya bagus. Selanjutnya apa yang bisa kalian pelajari dari kasus tersebut? Saya Bu, Iya ngomong. dari pengalaman saya sendiri, saya bisa belajar betapa pentingnya untuk monitoring suhu tubuh ibu dan melihat tanda-tanda infeksi pada bayi segera setelah KPD terjadi, Bu. Iya. Kalau saya juga akan menambah Ibu tentang pentingnya kolaborasi dengan dokter spesialis untuk dilakukan pemberian antibiotik dan dilakukannya injeksi seperti itu. Iya. Nah, sekarang bagaimana kalian akan menerapkan pembelajaran selama magang untuk kedepannya?
Selanjutnya saya akan lebih sigap Bu dalam mengidentifikasi tanda-tanda infeksi awal agar saya dapat melakukan tata laksana dengan lebih cepat dan juga tepat. Yang lainnya boleh ditambahkan? Kalau saya juga akan lebih fokus pada pengambilan data lewat KPD Bu dan mencari tanda risiko dari awal sejak kehamilan. Bisa kalian jelaskan kembali kasusnya sedetail mungkin? Baik Bu, jadi Ibu datang dengan ketuban pecah lebih dari 8 jam tanpa kontraksi saat tiba. Ibu mengeluh nyeri perut, suhu tubuhnya juga meningkat. Bayi menunjukkan tanda distress. Selanjutnya, apa yang kalian rasakan saat mengalami kasus ini? Saya merasa khawatir karena melihat tanda infeksi dan khawatir dengan keselamatan ibu dan bayinya Bu. Dan juga ada perasaan tegang karena kami harus cepat bertindak, tetapi kami harus berhati-hati agar tidak salah langkah. Nah, bagus. Apa yang bisa kalian tingkatkan? Ya, Bu. Kalau misal menurut saya yang dapat saya tingkatkan yaitu mengidentifikasi resiko sejak awal. Mungkin kami bisa lebih cepat dalam mengkomunikasikan kondisi ibu pada dokter atau bidan ataupun tenaga medis yang saat itu sedang berjaga untuk melakukan langkah awal penanganan lebih lanjut. Mengapa kalian berpikir begitu? Apa yang menjadi tantangan atau hambatannya kalian? Jadi begini Bu, untuk hambatan terbesar adalah kurangnya pengalaman kami dalam menangani kasus seperti ini, sehingga ada rasa ragu yang timbul di dalam diri kami Bu. Kami juga masih perlu latihan dalam mengambil keputusan yang harus kami ambil ketika kita menangani kasus seperti ini. Jadi, siapa yang mau memberi kesimpulan dari diskusi hari ini? Jadi gini Bu, penting untuk melakukan penilaian yang tepat dan efektif dalam kasus KPD ini untuk mencegah komplikasi infeksi. Kami menambahkan Bu, kami juga harus lebih mengembangkan keterampilan komunikasi dengan tim medis agar penanganan bisa lebih optimal. Jadi, apa yang kalian lakukan ketika nanti bertemu kasus yang sama di masa akan mendatang? Saya izin menjawab Bu, kami akan lebih memperdalam pemahaman tentang penanganan KPD, terutama terkait risiko infeksi dan bagaimana pengambilan tindakan klinis secara efektif. Baik, refleksi kalian hari ini bagus sekali. Semoga pembelajaran selama 3 bulan di Puskesmas ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa jadi pembelajaran di masa yang mendatang. Amin. Terima kasih adik-adik selama murid di sini. Bila saya dan rekan-rekan saya ada salah, mohon dimaafkan ya. Iya, Bu.